Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di video ini aku akan membahas berkaitan dengan syarat dan juga jadwal berkaitan dengan alokasi formasi yang dibuka CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021, khususnya untuk formasi pemeriksa keimigrasian dan juga Polsuspas ataupun penjaga tahanan. Simak videonya sampai tuntas. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akhirnya mengeluarkan pengumuman berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Yang mana pengumuman ini pastinya sudah kita tunggu-tunggu, apalagi berkaitan dengan Polsuspas atau penjaga tahanan yang minatnya sangat banyak, tentunya diminati oleh para pelamar setiap tahunnya, mulai dari 2017, 18, 19 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas apa saja formasi yang dibuka oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di antaranya ada penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian, ada juga perawat terampil, ada juga bidan terampil, ada juga peranata keuangan APBN, analis anggaran, analis hukum, ahli pertama pembimbing kemasyarakatan, penyuluh hukum, peranata komputer, ahli pertama dokter, dan juga ada asisten ahli atau dosen. Tetapi di video ini aku akan bahas secara detail ataupun lengkap berkaitan dengan formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Karena penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini peminatnya sangat banyak. Terhitung pada tahun-tahun sebelumnya hampir 1 jutaan orang lebih mendaftar formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini. Jadi aku mungkin fokus membahas berkaitan dengan formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, sekarang kita lihat kuota formasi untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian dari 34 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk tahun 2021 ini kuota penerimaan formasi penjaga tahanan itu sebanyak 3.876. Dan untuk kuota pemeriksa keimigrasian itu 95 orang di 34 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan kalau kita lihat pada tabel ini, untuk Kanwil Jawa Tengah itu membuka ataupun menjadi kanwil terbanyak yang menerima kuota jabatan penjaga tahanan dengan 558 orang. Dan disusul dengan Jawa Timur sebanyak 334 orang. Tetapi ada kantor wilayah yang memang sama sekali tidak membuka ataupun tidak menyediakan kuota penerimaan untuk formasi penjaga tahanan, yakni Kanwil DKI Jakarta. Kalau kita lihat Kanwil DKI Jakarta itu tahun ini tidak menerima untuk jabatan formasi penjaga tahanan. Dan juga kalau untuk pemeriksa keimigrasian, mereka membuka kuota sebanyak 6 orang untuk jabatan pemeriksa keimigrasian. Itu di Kanwil DKI Jakarta. Dan untuk tabel kuota formasi ini bisa kalian download, itu linknya sudah aku letakkan di deskripsi. Jadi silakan kalian download link formasi dari jabatan pemeriksa keimigrasian dan juga jabatan penjaga tahanan ini pada link deskripsi yang sudah aku letakkan di video ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau seandainya di wilayah kalian itu kuota penerimaannya sedikit, apalagi biasanya untuk jabatan penjaga tahanan ini hanya sedikit bagi perempuan. Nah, itu bagaimana kalian bisa mengikuti formasi penjaga tahanan ini ke provinsi sebelah, atau seperti DKI Jakarta itu tidak membuka. Jadi mungkin kalian bisa ke provinsi sebelah, bisa ke provinsi Kanwil Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ataupun Jawa Barat yang membuka alokasi kuota CPNS khususnya untuk formasi penjaga tahanan ini. Tentu dengan syarat menggunakan surat keterangan domisili yang kalian buat pada wilayah ataupun pada kanwil provinsi yang kalian ikuti tadi. Dan setiap tahapan tesnya itu, penempatannya juga itu sesuai dengan kanwil yang kalian ikuti atau kanwil yang kalian daftar tadi. Selanjutnya untuk kriteria pelamar dari CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini ada 2 kriteria. Yang pertama kebutuhan umum, artinya pelamar lulusan perguruan tinggi SLTA sederajat. Jadi SLTA sederajat itu bukan hanya SMA,
tapi SMK Madrasah Aliyah paket C itu termasuk ke dalam SLTA sederajat. SMK-nya mau kalian SMK apa saja jurusannya, mau tata boga, mau perhotelan, mungkin mau otomotif, bisa kalian ikut untuk formasi dengan menggunakan ijazah SLTA sederajat ini. Kriteria selanjutnya adalah kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Nah, untuk cum laude ini hanya untuk ijazah S1 dan juga ijazah S2. Untuk ijazah SLTA sederajat itu tidak berlaku. Dan selanjutnya ini penyandang disabilitas. Artinya, pelamar yang memiliki keterbatasan atau kekurangan disabilitas fisik tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit. Ini yang mendaftar itu orang-orang yang memang memiliki penyandang disabilitas atau kekurangan disabilitas fisik. Dan terakhir adalah putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, untuk formasi terakhir ini pelamar keturunan asli Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua. Dibuktikan dengan KTP bapak atau ibu kandung, akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan, dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa, lurah, dan kepala suku. Memang untuk formasi penjaga tahanan pun itu ada khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat. Memang dikhususkan untuk formasi penjaga tahanan. Jadi yang bisa mendaftar ini memang asli orang sana, bukan orang datangan atau dari provinsi sebelah atau dari kanwil lain yang ingin mendaftar, itu tidak bisa. Selanjutnya, apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk kalian, mulai dari persyaratan umum dan juga dokumen-dokumen yang kalian perlukan untuk mendaftar formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Mungkin aku khususkan untuk persyaratan dan formasi ini kepada 2 formasi yang dibuka, untuk penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Yang pertama, usia itu minimal 18 tahun, maksimal 28 tahun 0 bulan. Jadi harus 18 tahun 0 bulan. Kalau 17 tahun itu 9 bulan atau 17 tahun 11 bulan itu tidak bisa, karena biasanya saat kalian mendaftar itu sistem dari SSCISN itu sudah menetapkan bahwasanya usia pelamar yang mendaftar di laman tersebut minimal 18 tahun 0 bulan. Kalau 17 tahun atau di bawah 18 tahun 0 bulan, secara otomatis kalian nanti tidak bisa karena tidak memenuhi kriteria usia. Dan untuk maksimal umur itu 28 tahun 0 bulan. 28 tahun 0 bulan ini khusus untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Tetapi untuk formasi dari ijazah ataupun yang menggunakan kualifikasi ijazah S1 atau S2 itu biasanya lebih dari 28 tahun. Bisa 35 tahun, bisa juga sampai 40 tahun. Persyaratan kedua adalah tidak bertato, tindik, atau bekas tato dan tindik kecuali karena agama dan juga adat. Jadi kalau kalian memiliki tato atau bekas tato atau kalian memiliki tindik, itu tidak bisa mengikuti CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini. Kecuali tindik ataupun tato kalian itu dikarenakan agama ataupun dari adat kalian. Itu tidak apa-apa. Dan biasanya kalian menyertakan surat keterangan dari adat ataupun dari agama kalian yang mengharuskan kalian menggunakan tato ataupun tindik. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tinggi badan. Nah, tinggi badan ini kemarin menjadi polemik dan juga perdebatan di media sosial, bahwasanya tahun ini untuk tinggi badan itu mengalami kenaikan. Yang mana semula pada tahun sebelumnya untuk cewek dan juga cowok itu di bawah dari 165 cm. Tapi untuk tahun ini tinggi badan itu mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk cewek tahun 2021 ini khusus untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian, cewek itu tingginya minimal 160 cm dan cowok itu minimal 165 cm. Itu khusus untuk lulusan SLTA sederajat. Tetapi kalau lulusan yang menggunakan kualifikasi ijazah S1 ataupun S2 atau D3 itu tidak pakai ataupun tidak diperhitungkan untuk tinggi badan. Tinggi badan ini khusus digunakan untuk kalian yang ingin mengikuti formasi CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Syarat selanjutnya adalah surat lamaran yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan 13 poin yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan menggunakan materai 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta warna hitam
Dan surat lamaran dan juga surat pernyataan ini dapat kalian unduh pada laman https://cpns.kemenkumham.go.id. Untuk kalian yang ingin mendownload surat lamaran dan juga surat pernyataan 13 poin ini, silakan kalian download di link yang sudah aku letakkan di deskripsi video ini. Jadi silakan kalian klik dan kalian download suratnya. Selanjutnya adalah kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP asli, atau jika kalian belum memiliki EKTP, kalian juga bisa menggunakan surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan di Dukcapil atau kecamatan bagi yang belum memiliki EKTP. Atau kalau kalian ingin mendaftar di luar domisili wilayah kalian, mungkin kuota di kanwil kalian di provinsi kalian itu tidak ada, kalian ingin mendaftar ke provinsi sebelah, nah itu wajib menggunakan surat domisili yang kalian buat di kelurahan atau di desa, di kantor desa, di tempat kanwil atau di tempat provinsi yang ingin kalian daftar tadi. Jadi di seputaran wilayah provinsi yang kalian ingin mendaftar CPNS Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian ini. Persyaratan selanjutnya adalah pas foto 4x6 dengan latar belakang berwarna merah. Nah, untuk pas foto ini kalian harus menggunakan pas foto terbaru kalau bisa. Dan untuk bajunya itu biasanya baju putih lengan panjang polos dan backgroundnya itu berwarna merah. Dan ukurannya 4x6. Jadi, bagaimana kalau kalian ingin menggunakan dasi, itu nggak jadi masalah. Atau kalian ingin menggunakan jas, atau bagi cewek itu menggunakan blazer, atau juga cewek ini pakai kerudung, jadi nggak masalah. Silakan kalian menggunakan pas foto serapi mungkin. Dan untuk ketentuannya tadi sudah aku sebutkan, 4x6 berlatar belakang merah. Nah, persyaratan selanjutnya ini merupakan persyaratan terbaru dari tahun-tahun sebelumnya, baru tahun ini diterapkan, yakni harus menyertakan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah. Jadi rumah sakit pemerintah, bukan dari puskesmas. Sekali lagi, dari rumah sakit pemerintah. Yang dibuat pada bulan Juli 2021. Artinya surat keterangan sehat ini itu merupakan surat keterangan terbaru atau dari bulan Juli ini, bukan bulan sebelumnya atau berapa bulan yang lewat atau tahun kemarin. Itu nggak berlaku. Dan ini khusus bagi pelamar dengan menggunakan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat untuk jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Dan pada surat ini juga wajib mencantumkan tinggi dan berat badan sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan kesehatan kalian di RSUD atau di dokter pemerintah tadi. Kemudian persyaratan yang terakhir adalah ijazah dan juga transkrip nilai. Nah, untuk ijazah ini, jika kalian belum memiliki ijazah, kalian bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Dan untuk transkrip nilai ini, kalian juga bisa menggunakan transkrip atau daftar nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan daftar nilai dan hasil ujian nasional dan ujian akhir. Bukan dari daftar nilai raport. Sekali lagi, bukan dari daftar nilai raport. Jadi nilai raport itu nggak digunakan. Nah, apabila pelamar telah dinyatakan lulus pada tahapan akhir, wajib menyertakan ijazah dan transkrip nilai atau daftar nilai asli. Jadi kalau kalian sudah lulus CPNS Penjaga Tahanan atau Pemeriksa Keimigrasian ini, baru kalian membawa atau menyertakan atau melampirkan ijazah asli dan juga transkrip nilai asli. Kalau untuk tahap pendaftaran ini bisa menggunakan SKL dan juga transkrip nilai sementara. Bagi kalian yang belum memiliki ijazah dan juga transkrip nilai, atau bagi kalian yang baru lulus tahun ini. Kemudian berkaitan dengan persyaratan dan dokumen ini, karena tahun ini masih menggunakan sistem unggah dokumen, artinya dokumen ataupun persyaratan kalian itu harus kalian scan. Nah, untuk ukuran dari beberapa dokumen ini tadi sudah aku buatkan video, jadi silakan kalian tonton untuk ukurannya. Atau kalian saat kalian nanti mendaftar atau di proses akhir di masa pendaftaran SSC ASN ini, biasanya nanti ada kolom unggah dokumen dan di sana sudah tertera berapa ukuran maksimal dan formatnya apa. Ada yang JPG, ada juga yang PDF. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya dokumen kalian nanti kebesaran, bisa kalian kompres, kalian kecilkan lagi ukurannya, atau mungkin kalau kekecilan silakan kalian kompres, kalian besarkan ukurannya. Jadi itu nggak masalah, tentatif nanti sesuai dengan unggahan ataupun dari menu unggahan yang ada pada website sscisn.bkn.go.id saat kalian melamar nanti. Yang pasti sekarang kalian scan terlebih dahulu
kalian foto menggunakan pas foto terlebih dahulu untuk persyaratan dan dokumen kalian ingin melamar formasi penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian ini. Nah, bagaimana untuk swafoto? Swafoto ini untuk formasi penjaga tanah dan formasi keimigrasian atau pemeriksa keimigrasian ini wajib juga menggunakan ataupun wajib juga melalui tahapan swafoto. Nah, swafoto ini kalian bersuafoto atau foto selfie dengan memegang KTP dan juga kartu akun yang telah kalian buat. Jadi kalian buat kartu akun terlebih dahulu, baru kalian bisa untuk swafoto. Kalau kalian belum membuat akun, maka kalian tidak bisa melakukan swafoto untuk formasi penjaga tanah dan formasi pemeriksa keimigrasian. Yang terakhir kita lihat tahapan dan juga jadwal pelaksanaan untuk CPNS penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Yang pertama, pengumuman itu dimulai 30 Juni 2021. Untuk pengumuman ini sudah diumumkan pastinya berkaitan dengan persyaratan, tahapan, dan juga jadwal-jadwal pelaksanaannya. Dan selanjutnya yakni pendaftaran online. Nah, pendaftaran online ini itu tanggal 30 Juni sampai 21 Juli 2021. Jadi dalam rentan waktu tersebut silakan kalian melamar, silakan kalian mendaftar CPNS untuk formasi penjaga tanah dan pemeriksa keimigrasian. Jangan terburu-buru, kalian siapkan dulu, baca persyaratannya, siapkan dokumennya, atau jika kalian memiliki dokumen yang salah ataupun data yang salah, silakan kalian perbaiki terlebih dahulu. Jangan karena antusias kalian, akhirnya kalian blunder dan kalian gagal ataupun tidak lolos untuk menjadi CPNS tahun 2021 ini. Nah, untuk tutorial ataupun tata cara mendaftar CPNS ini, mau CPNS apapun, termasuk CPNS penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian, sudah aku buatkan video dan silakan kalian tonton tahapan demi tahapannya agar kalian nanti mengerti saat kalian mendaftar dan itu meminimalisir kesalahan yang kalian lakukan. Selanjutnya ada masa sanggah dan juga jawaban sanggah. Nah, masa sanggah ini artinya jika kalian nanti saat pengumuman kelulusan tahapan administrasi berkas ini kalian tidak lolos, nanti kalian bisa untuk memperbaiki lagi data kalian, mulai dari dokumen ataupun dari data-data yang kalian isi tadi itu memiliki kesalahan. Dan bagaimana cara mengetahui kesalahan yang kalian lakukan? Nanti kalian login lagi ke akun kalian yang sudah kalian buat di website sscisn.bkn.go.id. Di sana akan tertera apa kesalahan kalian dan silakan kalian menggunakan waktu masa sanggah ini untuk memperbaiki data. Dan ini cuma 1 hari. Itu dari 30 Juli sampai 1 Agustus. Itu cuma 2 hari maksudnya. Nah, jadi manfaatkan waktu ini jika nantinya kalian dinyatakan tidak lolos pada tahapan seleksi administrasi berkas ini. Nah, ada yang berbeda tahun ini berkaitan dengan jadwal dan juga pelaksanaan tes CPNS penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian. Itu dihilangkannya untuk tahapan verifikasi berkas asli. Kalau kita lihat pada tabel ini, pada tabel jadwal ini tidak ada itu untuk tes verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan. Untuk tahapan verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan ini, karena kalian pada awalnya tadi untuk di persyaratan itu sudah diminta untuk membuat surat keterangan dengan mencantumkan tinggi dan juga berat badan kalian. Jadi tidak diukur lagi. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu akan diukur kembali untuk tinggi badan dan berat badan kalian dan juga diperiksa untuk dokumen-dokumennya itu. Nah, pada tahapan seleksi tahun ini itu dihilangkan atau tidak adanya lagi tahapan verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan. Jadi langsung menuju ke tahapan tes SKD CAT. Nah, jadi untuk pengukuran tinggi badan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan SKB kesemaptaan. Nah, apabila pelamar ataupun kalian tidak memenuhi persyaratan tinggi badan, maka kalian tidak dapat mengikuti tahapan SKB kesemaptaan dan juga tahapan seleksi-seleksi berikutnya atau selanjutnya. Selanjutnya, jika kalian lulus pada tahapan seleksi administrasi online ini, baik yang kalian lulus secara otomatis atau secara langsung, atau kalian lulus karena menggunakan masa sanggah ini, nanti kalian diminta untuk mencetak nomor ujian secara online pada akun kalian masing-masing. Dan selanjutnya di sana juga tertera pengumuman jadwal SKD CAT. Nah, untuk jadwal SKD CAT ini biasanya nanti kalian itu bisa lihat di web instansi Kemenkumham atau juga bisa kalian lihat pada kartu akun ataupun kartu ujian SKD CAT kalian nanti.
Untuk pelaksanaan tes SKD-CAT dan juga sistemnya itu sudah aku buatkan video, kurang lebih itu tidak beda jauh untuk tahun ini. Mungkin tahun ini hanya menerapkan protokol kesehatan dan juga mungkin kalian harus membawa masker ataupun menggunakan hand sanitizer, ataupun mungkin kalian nanti diminta untuk menyertakan surat vaksin ataupun surat dari rapid test ataupun swab test nanti. Itu nanti ada aturan selanjutnya. Begitupun dengan soal. Nah, untuk soal tahun ini memang ada perubahan. Untuk soal SKD-CAT ini, tahun ini itu mengalami kenaikan menjadi 110 soal dengan ditambahnya 10 soal tentang radikalisme pada kisi-kisi soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Dan terkait passing grade itu nanti akan disesuaikan, yang pastinya akan mengalami perubahan dan akan mengalami peningkatan terkait dengan passing grade dari tes SKD-CAT BKN tahun 2021 ini. Nah, setelah kalian lolos dari tahapan SKD-CAT ini, menuju ke tahapan selanjutnya adalah tes SKB. Nah, untuk menuju ke tahapan SKD ke SKB, dari SKD ke SKB ini ada dua syarat. Yang pertama, kalian harus lulus passing grade terlebih dahulu. Jadi kalau kalian tidak lulus passing grade, maka secara otomatis kalian gugur pada tahapan SKD-CAT. Tetapi kalau kalian sudah lulus passing grade, belum tentu artinya kalian langsung lolos ke tahap SKB. Kalian nanti akan dilakukan perankingan kembali dan diambil 3 kali kuota ataupun 3 kali dari formasi kuota yang dibutuhkan. Misalnya dari Kanwil Jawa Barat itu 20 orang kuotanya. Artinya dikali 3 cuman 60 orang yang lulus ke tahap SKB dari tahap SKD ini. Dengan syarat mereka yang lulus ke tahap SKB itu sudah lulus passing grade. Kalau kalian tidak lulus passing grade, maka kalian tidak bisa untuk melaju ke tahap SKB ini. Pada tahapan SKB, formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini ada 2 seleksi yang digunakan. Yang pertama adalah seleksi kesemaptaan dan yang kedua ada seleksi kompetensi bidang melalui wawancara, pengamatan fisik dan juga uji keterampilan. Itu dilaksanakan pada bulan November tahun 2021. Nah, untuk video kesemaptaan ini sudah aku buatkan video berkaitan dengan apa saja yang dites ataupun berapa nilai yang harus kalian dapatkan agar kalian bisa nantinya mendapatkan nilai besar pada tahapan tes kesemaptaan ini. Begitupun dengan tahapan tes wawancara, pengamatan fisik dan juga keterampilan ini. Itu sudah aku buatkan video, silahkan kalian tonton. Nah, pada tahapan SKB ini untuk tahapan kesemaptaan dan juga tes WPFK atau wawancara pengamatan fisik dan uji keterampilan itu tidak ada sistem gugur. Jadi langsung nilainya diakumulatif antara nilai kesemaptaan langsung dengan nilai WPFK. Nah, kemudian digabungkan dapatlah nilai SKB. Dan terakhir, pada Desember itu pengumuman kelulusan akhir secara online. Pada pengumuman ini untuk nilainya itu diambil dari nilai SKD dan juga nilai SKB. Jadi bobot nilai SKD dan SKB itu digabungkan sekali dan kemudian mendapatlah nilai akhir yang menentukan kalian lolos atau tidaknya menjadi CPNS formasi penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian tahun 2021 ini. Nah, itu tadi informasi berkaitan dengan CPNS formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021 ini. Mulai dari persyaratan, mulai dari tahapan tesnya, mulai dari dokumen yang dibutuhkan dan juga dari alokasi formasi per instansi ataupun per daerah ataupun per kanwil itu sudah aku jelaskan. Untuk lebih lengkapnya berkaitan dengan penjelasan aku ini, kalian juga bisa download linknya sudah aku letakkan di video ini pada deskripsi, jadi silakan kalian download. Dan jika masih ada pertanyaan yang kurang jelas ataupun kalian mungkin masih kebingungan, silakan kalian tanyakan melalui DM ke IG aku Mili Umri atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan aku jawab berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Atau kalian juga bisa melihat video-video aku lainnya sebagai bahan referensi kalian jika kalian menghadapi kendala ataupun masalah selama proses pendaftaran CPNS tahun 2021 ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika belum subscribe, silakan bantu subscribe channel ini. Silakan kalian like, share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk para pelamar ataupun pejuang CPNS, formasi penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian, dan lebih luasnya lagi untuk formasi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.